Toko buku Gunung Agung akan menutup seluruh outlet di 2023. Toko Gunung Agung, terima kasih telah mencerdaskan bangsa. Musa Online. Toko buku yang berdiri sejak 1953 itu akan menutup seluruh gerainya pada akhir tahun ini. Kabar ini diumumkan oleh perusahaan PT GA13, di mana mereka akan menutup sisa gerai toko buku Gunung Agung di sejumlah kota di Indonesia pada akhir tahun 2023. Mengutip keterangan resminya, sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020, perseroan telah melakukan langkah efisiensi dengan menutup beberapa toko buku Gunung Agung yang tersebar di beberapa kota, seperti Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi dan Jakarta. Kami tidak hanya menutup toko gerai akibat dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, karena kami telah menerapkan efisiensi dan efektivitas usaha sejak tahun 2013, tulis jajaran direksi PT GA13. Perseroan juga mengatakan alasan efisiensi dan efektivitas usaha adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dan mengatasi kerugian usaha akibat masalah biaya operasional yang tidak sebanding dengan pencapaian penjualan setiap tahunnya. Toko Gunung Agung sendiri merupakan perintis toko buku dan alat tulis di Indonesia. Perusahaan ini mulai didirikan pada tahun 1953 oleh Cio Witai, Gunung Agung yang berlokasi di Jalan Kuitang, Jakarta. Tercatat, kantor pusat toko buku ini tidak pernah pindah dari sana hingga sekarang. Bisa dikatakan, toko buku ini merupakan pengembangan dari bisnis berdagang buku bekas yang sudah dijalani Cio, kemudian berganti nama menjadi Masagung sejak tahun 1940-an yang kemudian berkembang menjadi Taisan Kongsi bersama dua rekannya. Belakangan, kongsi itu pecah, dan Cio bersama Lai Taisan membangun sebuah toko buku baru di daerah Kuitang, bernama Fa. Bisnis Gunung Agung mulai berkembang ketika perusahaan ini banyak menyelenggarakan pameran buku. Dimulai ketika Fa, Gunung Agung mulai beroperasi, dengan itulah nama usaha Masagung mulai dikenal dan kemudian dipercayakan banyak tokoh penting sebagai penerbit buku mereka. Toko Gunung Agung telah menjadi sahabat bagi masyarakat Indonesia. Toko Gunung Agung, terima kasih telah mencerdaskan bangsa. Kaget banget setelah dengar kabar toko buku legendaris Gunung Agung akan tutup total. Padahal buku bisa buat orang jadi seperti Prabowo, Rocky Gerung, dan lain-lain. Saya cuma khawatir anak bangsa kurang membaca, hanya tahu Balmon, Zilong, dan lain-lain, tulis salah satu akun Twitter @masuciha_. Sejatinya, penutupan sebagian outlet sudah dilakukan sejak 2020. Beberapa toko buku yang ditutup antara lain di Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi dan Jakarta. Yang teranyar, manajemen memastikan akan menutup seluruh outlet toko buku yang tersisa di 2023. Keputusan ini terpaksa dilakukan karena biaya operasional tidak bisa ditutup dari pendapatan penjualan buku. Siapakah pemilik toko buku Gunung Agung? Cio Witai, atau dikenal Haji Masagung. Banyak yang mengira perubahan nama dari Cio Witai menjadi Masagung disengaja agar mirip nama perusahaannya, PT Gunung Agung. Padahal, nama itu pemberian Herlina, si pending emas, yang bertemu dengannya di Irian Barat, kini Irian Jaya, pada masa Trikora. Sulit memanggil nama aslinya, yang diingat Herlina adalah bahwa pria itu pemilik Gunung Agung. Ia memanggil saya Masagung, nama yang sudah lama saya cari-cari. Masagung mengungkapkan asal-usul namanya. Meskipun ayahnya seorang insinyur, Cio Witai hidup menderita. Hanya berbekal pendidikan sampai kelas 5 SD, ia berjualan rokok sepanjang jalan. Tai, bersama 3 orang kakak dan seorang adik, ditinggal mati ayahnya ketika ia baru berusia 4 tahun. Berdagang rokok pertama kali, di Glodok, Jakarta, dengan modal 50 sen. Pindah ke emperan Senen dengan modal 75 sen. Di seberang emperan toko itu, ia mendirikan toko semi-permanen, berukuran 3.003 meter, yang kemudian diberi nama Taisan Kongsi. Ia memang berkongsi dengan Lai Taisan. Kebetulan istri saya, dengan istri Lai Taisan bersaudara, tuturnya. Usaha itu membesar. PT Gunung Agung di Jalan Kuitang 13 Jakarta Pusat, didirikannya tahun 1953. Modal dasarnya Rp500.000, dengan 100 pemegang saham, diantaranya Bung Hatta, Adinegoro, Sumanang, HB Yasin. Juga beberapa mitranya, semasa Taisan Kongsi. Usahanya mula-mula dikenal dalam bidang toko buku dan penerbitan. Kemudian menjangkau keperluan kantor dan sekolah. Kini juga mengageni pena Parker, rokok Dunhill, dan Rothmans, majalah Time, sampai komputer Honeywell. Dengan modal Rp250 juta, ia mendirikan PT Jaya Bali Agung, perusahaan pariwisata. Ia juga direktur PT Jaya Mandarin Agung,
pengelola Hotel Mandarin, Jakarta, sebuah usaha patungan dengan Hong Kong. Apa kunci suksesnya? Kerja keras, berani, bercita-cita, percaya diri, dan menjaga nama, jawabnya tegas. Ia enggan menyebutkan jumlah kekayaannya. Tetapi, jumlah pajak yang harus dibayarnya secara grup mencapai 200 juta rupiah. Untuk bea cukai sebesar 2 rupiah miliar. Belum termasuk pajak pendapatan dari 2.000 lebih karyawannya. Menjelang usia 50 tahun, Masagum masuk Islam. Alasannya, sebagai orang dagang, sejak kecil hanya memikirkan uang, kedudukan, dan kehidupan yang nyaman. Ia takut tenggelam dalam dunia yang berlimpah dan bisa membawanya ke dunia maksiat. Mengapa memilih Islam? Itu soal kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah, terjadilah, katanya tegas. Istrinya, Cheng Hian, yang dinikahi 30 tahun lalu, mengubah namanya menjadi Ida Ayu Agung.